Saudara-saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Aku tidak tahu bagaimana keadaanmu saat ini. Tapi satu hal yang aku tahu adalah, baik kau menyadarinya atau tidak, kau merasakannya atau tidak, tapi Roh Kudus selalu ada bersamamu. Allah menjanjikan kita seorang penolong, seseorang yang selalu turut merasakan sedih dan senangnya kita, juga susah dan istirahatnya kita. Dalam Alkitab sejarah mencatat, banyak sekali tokoh yang mengambil keputusan untuk berpegang pada janji yang diberikan Allah kepada mereka. Salah satunya adalah Abram, yang akan ayat-ayat kasih bacakan kisahnya saat ini. Satu kisah yang diambil dari Kejadian 15 ayat 1-21. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abram mengerti ada sebuah tanggung jawab, bagian yang harus dia kerjakan dalam penggenapan janji Allah itu. Abram mengerti bahwa tanggung jawabnya adalah untuk menunggu dengan iman dan pengharapan bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Saudara-saudariku terkasih, kau mungkin sedang meminta kepada Allah dan sedang menunggu Allah untuk menggenapi janjinya. Dalam menunggu, Allah mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada usaha dan kekuatan kita sendiri. Allah mau kita berusaha dengan kekuatan dan hikmat darinya, bukan kekuatan dan hikmat dari diri kita sendiri. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih Allah kepadamu saat ini. Kejadian 15 ayat 1-21. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya.
Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Menunggu mungkin adalah kegiatan yang paling tidak disukai oleh manusia. Menunggu memerlukan komitmen, memerlukan pula rasa percaya dan keberanian untuk mengambil resiko. Dalam pengalaman kita di dunia yang fana ini, pasti pernah 1 atau 2 kali kita mengalami rasa kecewa ketika menunggu. Janji yang kita tunggu tak juga ditepati, atau malah dilanggar. Abram telah menerima janji Allah bahwa dia akan mendapatkan keturunan, yang seperti Allah bilang, keturunan Abram akan sebanyak bintang-bintang di langit. Tetapi hari berganti dan tahun pun berlalu. Janji Allah tak kunjung digenapi, padahal Abram dan Sarai sudah semakin menua. Abram dan Sarai pada akhirnya mencari jalan pintas, supaya Abram menghampiri Hagar, pelayan Sarai. Tetapi jalan pintas ini ternyata menimbulkan masalah baru. Masalah yang meremukkan hati dan semangat Sarai. Saudara-saudariku terkasih, kau mungkin sedang menunggu-nunggu janji Allah nyata dalam hidupmu saat ini. Mungkin kau sedang menunggu pasangan hidup. Mungkin juga kau sedang menunggu hadirnya buah hati untuk melengkapi hidupmu dalam berumah tangga. Mungkin kau sedang menunggu pekerjaan baru. Atau apapun itu, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar. Dia selalu menepati janji yang Dia buat. Tunggulah dengan setia saudara dan saudariku, bukan menunggu dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan yang Allah perbarui dalam dirimu, hari demi hari. Pejamkan matamu, saudara-saudariku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah padamu, saat ini. Kejadian 16 ayat 1-16. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu.
Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, Sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab, Kejadian 17 ayat 1-27, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya karena Ismail,
tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga
Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah dan beristirahatlah. Kasih dan perlindungan Allah ada bersama-sama denganmu, dengan keluargamu, dengan semua orang yang kau kasihi, dan juga ada dengan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang kudus. Amin.